Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita telah diperkenankan kembali oleh Allah bertemu sesudah terpisah satu pekan dalam pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang akikah. Kita mulai dengan pengertian. Akikah berasal dari lafaz akko. Akko, ya aku, akikoh, yang berarti memotong atau menyembelih. Menurut istilah, akikah adalah menyembelih seekor kambing pada hari ke-7 lahirnya seorang anak. Kita lanjutkan dengan hukum akikah dan jumlah hewannya. Rasulullah bersabda, "Wa man wulida lahu waladun wa ahabba ayyun saka anhu falyumsik anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun." Rawahu Abu Dawud. Dan barang siapa yang dianugerahi anak dan ia ingin menyembelih untuk anaknya, maksudnya akikah, maka sembelihlah untuk anak laki-laki 2 kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa hukum akikah itu adalah sunnah, karena di situ ada kata-kata man ahabba ayyun saka, barang siapa yang ingin. Jadi hukumnya sunnah. Kemudian berdasarkan hadis ini pula dijelaskan bahwa hewannya itu adalah untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk bayi perempuan seekor kambing. Adapun waktu penyembelihan akikah ini berdasarkan sabda Rasulullah, an Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. An Samurah, dari Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin, setiap anak, setiap bayi, murtahanun, tergadai, bi'aki kotihi, dengan akikahnya, tuzbahu anhu, yang disembelih, yauma sabihi, pada hari ke-7-nya, wa yuhlaku, dan dicukur, wa yusama, dan diberi nama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang 4. Siapa Imam yang 4? Anak-anak silakan mengingat kembali di Mustalah hadis. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan hadis tersebut, waktu untuk menyembelih akikah adalah pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Memang ada pula hadis yang membolehkan akikah pada hari ke-14 dan ke-21. Tapi ternyata hadisnya tidak kuat. Jadi yang kuat itu yang hari ke-7 saja. Lalu kata tergadai di sini, di hadis itu disebutkan tergadai. Ini merupakan sebuah analogi atau permisalan, perbandingan. Bukan benar-benar bayi itu tergadai. Karena setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, ini permisalannya. Sebagaimana benda tergadai itu ada batas waktu. Jika lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan, maka tidak bisa ditebus atau dimiliki kembali. Nah, kemudian ini dalam akikah, yang mempunyai tugas berakikah itu adalah orang tua si anak, bukan anaknya. Begitu pula dengan akikah sama. Nah, kesempatan itu ditentukan pada hari ke-7. Disitulah pahala tersedia. Sebagaimana tertera dalam hadis tadi.
Jadi jika lebih dari itu, maksudnya dari hari ke-7 itu, sudah dilelang, sudah tidak ada pahala. Pahalanya sudah tidak tersedia lagi. Tapi dia tidak berdosa, ya orang tuanya tidak berdosa, anaknya tidak tergadai, karena hukumnya juga sunnah. Kan sudah disebutkan dalam hadis tadi. Sekarang binatang untuk akikah, apa tuh? Nah ini adalah kambing atau domba yang musinnah. Masih ingat musinnah sama dengan dikurban, yaitu yang sudah berganti gigi. Juga terhindar dari penyakit. Masih ingat? Sama dengan penyakit pada kurban, yaitu yang 4. Tidak boleh pincang, tidak boleh kurus, tidak boleh sakit, juga tidak boleh apa coba cacat yang satunya lagi, ingat nggak? Nah, bersamaan dengan akikah itu juga dianjurkan mencukur rambut dan pemberian nama. Yang dimaksudkan yuhlaku, di hadis itu kan yuhlaku tadi ya. Yuhlaku. Yang dimaksud dengan yuhlaku dalam hadis itu adalah dicukur gundul. Bukan digunting. Kalau digunting itu yukosu. Di hadis itu yuhlaku. Jadi dicukur gundul. Kemudian dalam pemberian nama harus hati-hati, harus dipilih nama yang baik, tapi tidak menunjukkan kesombongan. Apalagi menghinakan, sama sekali tidak boleh. Adapun yang termasuk nama yang menunjuk kesombongan adalah contohnya ini ya, yang disebut sabdakan oleh Rasulullah, robih itu termasuk kesombongan. Robih artinya untung. Kemudian Rasulullah mengganti nama seorang sahabat yang bernama Asiyah. Asiyah itu berarti perempuan yang maksiat. Oleh Rasulullah diganti namanya dengan Jamilah, yang artinya cantik. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa mencukur itu cukur gundul, bukan menggunting. Ini ada saran Rasulullah kepada Siti Fatimah, yaitu menimbang rambut bayi. Jadi sesudah bayi dicukur rambutnya, lalu ditimbang, sesudah ditimbang lalu bersodakoh seberat rambut bayi tersebut dan diukur dengan harga perak. Jadi misalnya ada 0,5 gram, maka kita cari itu berapa harga 0,5 gram perak. Nah, dengan itulah selanjutnya bersodakoh. Terakhir dari akikah ini kita lihat hikmah. Segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya pasti mengandung hikmah. Ini antara lain hikmah dari akikah itu, 1, merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan seorang putra. Kemudian yang kedua, merupakan sambutan dan doa dari orang tua untuk anak agar kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti. Ketiga, hikmah dari akikah adalah merupakan kecintaan orang tua terhadap anaknya. Itulah anak-anakku sekalian, materi kali ini tentang akikah. Mudah-mudahan bisa disimak, dan untuk selanjutnya anak-anak silakan baca ulang di rumah ya. Itu ada hadis 2 ya. Ada 2 buah hadis. Maka ibu harapkan 2 buah hadis itu oleh anak-anak dibaca ulang, kemudian disetorkan ya ke ibu melalui video. Itulah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ada kesempatan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobi dicekna kumaha ieu. Udah di pekan pertama nih Bu.
Sudah tadi kan ini apa? Itu yang merahnya belum ditekan. Ayo.